hasratku, rinduku memuji. Iya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang Kristen saya yakin dan percaya bahwa kita pernah mendengar nasihat dan ungkapan supaya kita hidup penuh dengan roh. Apa maksudnya penuh dengan roh? Banyak juga di antara kita yang salah paham. Mereka mengira penuh dengan roh itu ditandakan dengan bisa berbahasa roh, ditandakan dengan sampai muntah-muntah, sampai jatuh-jatuh ke lantai, sampai teriak-teriak, tertawa-tertawa, dan manifestasi-manifestasi yang lain. Jadi kalau itu belum terjadi, maka orang itu belum penuh dengan roh. Itukah konsepsi yang sebenarnya hidup penuh dengan roh itu? Saya akan bacakan ayatnya dulu bagi kita semuanya. Ada di dalam Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-18. Jadi ada mulai ayat 15 sebenarnya sampai ayat 19, namun kita akan baca di ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saya mau ajak kita sepakat dulu bahwa yang disebut dengan roh di sini adalah roh Allah atau Roh Kudus. Itulah sebabnya R-nya ditulis dengan huruf besar, mengacu kepada Roh Kudus. Jadi di dalam ayat yang kita baca, firman Tuhan memerintahkan kita supaya hidup penuh dengan roh. Apa maksudnya penuh dengan roh yang disampaikan kepada kita di sini? Saya pastikan bahwa penuh dengan roh yang dibicarakan di sini tidak berbicara dengan manifestasi-manifestasi seperti berbahasa roh. Itu bukan tandanya, itu bukan maksud yang dibicarakan oleh penulis surat ini. Kalau kita perhatikan konteksnya mulai dari ayat 15, saya akan bacakan. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi menjadi orang arif. Mempergunakan waktu yang ada. Jangan bodoh, usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, ini konteks-konteksnya ya, penuh dengan roh itu. Nanti di ayat 19, dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi bersorak bagi Tuhan. Jadi sesungguhnya inilah manifestasi kehidupan yang penuh dengan roh itu. Berkata-kata dalam mazmur, hidup penuh kasih sayang, saling merendahkan diri antara satu dengan yang lain, di antara sesama saudara-saudara seiman, bahkan terhadap semua orang. Jadi dipastikan bahwa penuh dengan roh tidak harus ditandai dengan berbahasa roh, atau muntah-muntah, atau manifestasi-manifestasi berlebihan yang lain. Menarik untuk saya mau bahas buat kita. Kalau kita perhatikan di dalam gramatika bahasa aslinya, kata Yunani yang dipakai di sini, saya akan bacakan ya bagi kita. Alla pleuroste en pneumati. En di sini di dalam pneumati, dari kata pneuma artinya roh. Roh mengacu kepada Roh Kudus. Pleuroste itu dari akar kata Yunani pleroo, itu mengacu kepada keadaan lengkap sepenuhnya. Nah, itu artinya ya, lengkap sepenuhnya atau tuntas. Kalau misalnya pekerjaan itu tuntas. Kalau dari segi waktu berlangsung sampai selesai. Jadi lengkap. Jadi dalam konteks ini penuh dengan Roh Kudus sesungguhnya itu dipahami, diartikan kehidupan yang dikendalikan, yang dikuasai dan dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus. Ingat, di dalam ayat 18 ini saya baca sekali lagi ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi penuh dengan roh Kudus merupakan lawan dari kehidupan yang dikuasai oleh anggur, yang mabuk oleh anggur. Saya dulu sering minum alkohol, dan saya pastikan kepada kita, orang yang mabuk itu sel-sel darahnya, keberadaannya, kegiatannya, aktivitasnya itu tidak bisa dikendalikan dengan kemampuan sendiri, tetapi telah diambil alih, dikuasai oleh alkohol itu. Jadi ketika saya minum alkohol, mabuk, saya coba jalan lurus, ternyata saya jalan belok. Akhirnya saya pikir, kok ini bumi bergerak, ternyata saya yang jatuh. Jadi saya setengah-setengah sadar, bahkan ada yang sampai tidak sadar. Mengapa? Karena dikuasai oleh alkohol.
Tetapi firman Tuhan mengatakan apa? Hidup kita ini biarlah dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Lawan dari dikendalikan oleh alkohol tadi. Kalau kita mau melakukan kehendak Allah, maka kita memberikan hidup kita dipimpin, dikuasai, dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Itu maksudnya penuh dengan Roh Kudus. Jadi sekali lagi, penuh dengan Roh Kudus adalah hidup yang dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Hidup yang dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Hidup yang dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus. Jadi yang penuh itu adalah kuasanya, kendalinya, dan pimpinannya. Itu yang benar Bapak Ibu. Jadi menarik lagi saya mau sampaikan kepada kita. Kalau kita analisa di dalam kata kerja Yunani, maka kata Yunani pleroste ini itu merupakan kata kerja yang modusnya adalah imperatif. Maka kata Yunani pleroste ini itu merupakan kata kerja yang modusnya adalah imperatif dan kalanya adalah present. Ya, maksudnya present itu adalah suatu kegiatan yang berlangsung secara berkesinambungan, secara konsisten. Kalau contohnya dalam bahasa Inggris, misalnya sehari-hari ya present tense, I go to school every day. Atau matahari terbit dari ufuk timur dan terbenam di barat. Itu suatu kegiatan yang berkesinambungan, bersifat konsisten. Lalu kemudian modusnya adalah imperatif. Imperatif itu adalah perintah. Dan perintah ini sebenarnya ada dua. Ada jasif, ada imperatif. Jasif itu perintah yang bisa dilakukan, bisa tidak, berupa pesan. Tetapi kalau imperatif, itu perintah yang harus dilakukan dan tidak ada pilihan untuk menolak. Jadi ketika firman Tuhan berkata kepada kita hendaklah penuh dengan roh, itu perintah yang harus kita lakukan. Dan kegiatan melakukannya bukan hanya sesaat. Kalau muntah-muntah kan sesaat. Kalau berbahasa roh sesaat. Tetapi ini kegiatan yang dilakukan secara present tense. Artinya kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Jadi setiap hari kita harus penuh dengan roh. Maksudnya setiap hari kita memberikan diri dipenuhi, dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap hari kita menyerahkan hidup kita untuk dikendalikan oleh Roh Kudus. Itu maksud yang sesungguhnya. Jadi ayat ini sebenarnya walaupun gampang, tetapi kadang-kadang kita salah memahaminya. Jadi ini paham yang sebenarnya. Hidup yang penuh dengan Roh Kudus adalah hidup yang dikuasai, hidup yang dikendalikan, hidup yang dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus. Baik Bapak Ibu, bagaimana kita menyerahkan hidup dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus? Tentu ada komitmen dalam hati kita. Tentu ada perjuangan kerjasama ilahi dalam hati kita. Tiap hari mari kita berdoa. Tiap hari mari kita menyerahkan hidup kita. Dan saya yakinkan kita dan percaya bahwa Roh Kudus akan memimpin kita. Bahkan menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Dari hal-hal yang tidak benar. Maksudnya begini Bapak Ibu, kadang kita sudah berlaku baik, kita sudah tahan diri, tiba-tiba ada orang cari masalah dengan kita. Kita sudah jalan di jalan yang benar, di jalan raya, tiba-tiba ada orang serempet kita. Dan saya yakin dan percaya, kalau kita memberikan diri dipimpin oleh Roh Kudus sendiri memimpin kita untuk terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Inilah kehidupan yang dikuasai, dikendalikan, dan dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus. Saya mengajak kita supaya hidup penuh dengan roh dan berkat-berkat Tuhan akan menyertai kita. Amin. Hidup hasratku, rinduku, memuji, memuliakan